puasa di bulan Ramadan itu adalah kewajiban bagi kaum muslimin. Itu sudah disepakati bersama. Nah, kalau tidak melakukannya bagaimana? Ya udah, gak usah diapa-apain, karena tidak ada sedikit pun syariat yang menjelaskan hukuman bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini umat muslim itu di zaman sekarang yang tidak puasa itu digerebek. Kan nggak ada aturannya, Baraya. Kalau nggak ada aturannya jangan dibikin. Atau kalaupun mau dibikin jangan ngaku-ngaku bahwa itu adalah syariat Islam gitu. Sekarang Islam itu terbebani oleh begitu banyak aturan-aturan syariat-syariat yang baru yang dibikin oleh kaum muslimin sendiri. Nggak ada sama sekali dalilnya. Mereka menginterpretasikan dengan logika mereka sendiri, tapi mengatakan bahwa itu adalah bagian dari Islam. Ketika Islam akhirnya menjadi semakin berat, mereka mengatakan ini adalah bagian dari agama Islam, padahal bikinan mereka sendiri. Ini masuk akal juga pernyataan Guru Gembul ini. Orang kalau nggak puasa Ramadan itu ya nggak usah diapa-apain, karena memang dalam syariat nggak ada penjelasan apa hukuman bagi mereka. Maksudnya hukuman yang harus ditimpakan, sanksi ya. Berbeda misalnya orang melakukan perzinahan, ya mungkin dicambuk atau dilempari batu sampai mati kalau sudah menikah. Atau orang minum minuman keras dicambuk, atau mungkin orang mencuri dipotong tangannya, atau orang membunuh dibunuh. Jadi mungkin maksudnya ke situ ya. Jadi kalau tidak puasa itu ya memang di situ tidak dijelaskan harus diapain sepertinya. Maksudnya ini kalau Guru Gembul memintanya itu yang berupa Al-Qur'an, berupa hadis begitu ya. Tapi kalau dari ucapan ulama ada, Pak ya. Ada dalam kitab-kitab fikih itu ada. Tapi saya konsisten saja dengan penyampaian Guru Gembul ini. Lalu kalau tidak diapa-apain, apakah berarti dibiarkan saja? Apakah gerebek itu adalah hukuman? Orang nggak puasa warung yang buka digerebek itu apakah hukuman orang tidak puasa? Nah, di sini juga harus difahami Guru Gembul bahwasanya dalam syariat itu ada namanya nahi mungkar. Tidak puasa itu sudah jelas kemungkaran karena dia sudah meninggalkan sesuatu yang wajib secara ijma'. Jadi kan tadi sudah paham bahwa puasa itu wajib dan diketahui semua orang. Artinya itu sudah mafhum bidururi, maklum bidururi, dan sudah ijma', nggak ada perbedaan pendapat. Jadi kalau ada orang meninggalkannya, itu sama dengan melakukan hal yang dilarang, sama dengan mencuri, sama dengan membunuh dan sebagainya. Artinya sama, di sini adalah menyelisihi apa yang sudah diijma'kan. Diijma'kan wajib malah dia meninggalkan, kan menyelisihi. Misalnya diijma'kan haram malah dia kerjakan. Diijma'kan wajib malah dia tinggalkan, itu kan sama. Maka di situ berarti statusnya mungkar. Gerebek itu masuknya kepada nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Kalau kita baca kitab fikih di situ yukhbasu anit to'ami wasyarabi muddata nahari Ramadan wa yu'addabu ta'ziron, bahasanya ditakzir, dicegah, begitu mestinya ya. Itu salah satu dari nahi mungkarnya begitu. Memang tidak dicambuk, tidak digebukin, tidak dipenjara, tidak. Tetapi dicegah agar tidak makan. Kalau di fikihnya kan begitu. Itu dalam fikih al-ahkam as-sultaniyah ada. Jadi kalau bahasanya tidak diapa-apain itu dibiarkan saja, ya rusak agama ini. Orang mau melakukan apa biarkan saja, nggak ada hukumnya, ya nggak begitu juga. Hukum itu kan dari sudut pandang apa? Ya memang nggak mesti dicambuk karena nggak ada aturan orang nggak puasa dicambuk. Nggak mesti dipotong tangannya atau dilem mulutnya, enggak. Tetapi dicegah dari memakan. Itu namanya mencegah kemungkaran. Kalau kita berpikirnya begitu kan bahaya juga. Seolah-olah agama ini nggak ada spirit mencegah kerusakan. Karena orang tidak berpuasa itu kan merusak syariat. Dia tidak menghargai kemuliaan bulan Ramadan. Masa mau kita biarkan begitu saja? Sudah bagus ada orang yang menegur, sudah bagus ada orang yang mengupayakan mereka tidak melakukan itu, artinya tidak makan di siang hari, kok malah nggak terima. Perkara misalnya itu tindakannya anarkis, merusak, itu kan ada pasal-pasalnya. Apakah boleh kepada sampai merusak? Kalau merusak nanti ada domangan, ada kewajiban mengganti. Apalagi negara Indonesia ada negara hukum. Kalau masuk kepada kriminal ya kriminal. Ala kulli hal, jangan sampai ada nada atau ada suara atau ada pembenaran bahwa orang tidak puasa itu ya kita ngaji fikih, mereka memang nggak harus diapa-apain, ya biarkan saja. Nggak diapa-apain, nggak dikasih hukuman, iya. Hukuman dalam bentuk had. Had seperti masyru' dalam syariat, seperti dicambuk tadi itu. Karena biasanya itu adalah kepada pelaku. Bukan meninggalkan sesuatu, tapi mengerjakan sesuatu. Walaupun ada yang sifatnya meninggalkan juga masuk seperti itu. Kalau kita ikut madhab yang ekstrim.
Misalnya orang tidak sholat ya diminta bertobat, yustatabu, diminta bertobat. Kalau dia tidak mau sholat, walaupun dia dimintai tidak orang meninggalkan sholat, walaupun dia masih meyakini wajibnya sholat, tapi dia tidak mau sholat, yustatabu, diminta bertaubat. Kalau nggak dibunuh. Ada begitu Pak, hukumannya ada begitu ya. Apalagi kalau dia nyata-nyata mengatakan sholat tidak wajib. Nah, cuman tidak bisa lalu kita akan bilang bahwa tidak sholat sama dengan tidak puasa, sama-sama rukun Islam. Enggak, berbeda. Karena ada dalam kitab itu, kitab apa yang tadi saya sebut itu Al-Mawardi Al-Ahkam As-Sultaniyah, itu ajma al-fuqaha ala anna tariki saumi ala anna tarika as-saumi la yuktaluh, ya. Kalau meninggalkan puasa tidak dibunuh, tidak sama dengan meninggalkan sholat. Berbeda ya, berbeda. Dan itu ulama yang menyimpulkan itu. Lalu dianggap, wah ini kan buat-buatan ulama. Wah repot kalau begitu Pak. Repot ya. Asal kita nggak tahu dalilnya, kita anggap ini buatan ulama. Asal kita nggak dengar Nabi mengucapkan begitu, ini buatan ulama. Penasaran aja kalau wudhu, kalau sholat itu pakai niat. Emangnya Nabi mengatakan sholat harus niat, wudhu harus niat? Enggak. Pendalilannya adalah innamal a'malu binniyat. Bahkan kalau dibaca itu lanjutannya itu sepertinya sedang bicara kamu melakukan sesuatu tergantung niatnya. Kalau kamu hijrah karena niat karena Allah, ya kamu akan dapat. Tapi karena ada tujuan lain, yaitu kamu ingin perempuan atau ingin harta, ya kamu dapat itu saja, nggak dapat balasan dari Allah. Tiba-tiba kok menjadi kesimpulan wajib niat kalau sholat? Kok bisa ada kesimpulan tidak sah kalau tidak niat? Gimana kok bisa begitu? Dari mana? Apa Nabi mengatakan wajib niat? Nggak ada Pak. Kamu baca Quran bolak-balik juga nggak akan ketemu. Terus Nabi mengatakan la wudu aliman lam yadhkur ismallah. Hadis itu. Tidak ada wudu kalau nggak nyebut nama Allah. Mazhab Syafi'i kita Indonesia puluhan juta mungkin ya. Wudu tidak baca basmalah biasa aja Pak. Apa lalu itu tidak sesuai dengan sabda Nabi? Itu yang membolehkan tidak baca basmalah itu ulama fikih aja, orang ngarang-ngarang syariat. Nggak gitu Pak, nggak gitu. Had kita atau batasan kita itu adalah mengikuti ulama, bukan dolal dalil sendiri. Nggak enteng-enteng mengatakan itu buatan ulama, itu buatan orang. Karena kita tidak tahu. Karena dalil itu Pak, ada yang dalil jali, ada yang jelas seperti wajibnya sholat, wajibnya puasa. Ada yang dalil khafi, dalil yang samar, di mana yang mengerti itu adalah hanya ulama-ulama. Kita ikut ulama karena ulama itu adalah pewaris para nabi, penyambung lidah nabi. Bagaimana memerinci hukum-hukum yang mungkin di masa nabi belum terperincikan sehingga diperinci. Nabi itu tidak pernah menjelaskan Pak, wudhu itu fardunya ada 6, nggak ada begitu Pak. Sampai 7 turunan juga nyari, ada nggak hadis menjelaskan furudul wudhu sitatun? Nggak ada Pak. Kenapa tiba-tiba ada rangkaian fardunya wudhu itu? Dari mana itu? Nabi nggak pernah menjelaskan begitu. Tetapi sahabat melihat Nabi bagaimana wudhu, lalu diceritakan wudhunya Nabi seperti ini, lalu diperhatikan oleh para ulama. Oh ternyata dalam wudhu itu ada hal-hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Oh berarti ini sifatnya adalah fardu. Oh ternyata ada ini, ternyata ada itu. Lalu disimpulkan, oh ini ternyata sifatnya sunnahnya saja, bukan syartu sihah, bukan syarat keabsahan, tapi syaratul kamal, syarat kesempurnaan. Oh ternyata Nabi pernah sholat begini. Oh ternyata sholat tidak harus begitu, begini juga boleh. Oh ternyata Nabi sholat pernah pakai ini, pernah pakai sampai segini segitu. Jadi kalau Anda itu belajar hadis aja, dibaca hadis semua, nggak mendengar sarahnya ulama, nggak mendengar istimbatnya para fakih, gimana Anda bisa mengamalkan agama? Ya nggak bisa. Sudah aturan mainnya begitu. Ada istimbatul ahkam minal adillah asyariyah. Bagaimana dalil-dalil itu diurai, kita nyantri enggak, paham enggak, apa enggak, tiba-tiba ngegas aja. Itu buatan orang, nggak ada. Jangan sampai begitu ya. Semoga guru gembul nggak begitu. Cuma saya sepakat, memang tidak ada dalam syariat itu menjelaskan hukuman. Ya. Hukuman apalagi dalam kategori okubah. Okubah dalam kategori hudud. Misalnya dicambuk. Atau dibalas yang setimpal, dipotong tangannya. Kalau melukai telinga, dilukai telinganya. Atau dirajam sampai mati. Ya memang nggak ada kalau tidak berpuasa. Tidak ada. Ya. Tetapi bukan berarti dibiarkan. Ya. Bukan berarti dibiarkan, tetap dinasehati, dicegah kemungkarannya itu. Kalau bisa dengan tangannya, fal yughayyir biyadihi. Kalau tidak mampu dengan lisannya, ya kalau tidak mampu biqalbihi. Itu bukan membiarkan, ya.
rusak agama ini kalau kita lihat, wah nggak ada ini, harus diapain, ya sudah jangan diapa-apain, rusak kalau begitu ya. Allahumma hadina.